Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polresta Bandara Soekarno-Hatta terus menggencarkan operasi penertiban layang-layang untuk menciptakan keamanan penerbangan di wilayahnya. Operasi penertiban layang-layang dipimpin oleh Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald Sipayung di seputaran Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Jumat 1 Agustus 2025. Operasi terkait penertiban layang-layang di sekitar wilayah Bandara Suta dilaksanakan selama 14 hari, terhitung dari tanggal 25 Juli sampai 7 Agustus 2025. Operasi tersebut melibatkan personel gabungan dari unsur TNI Polri, otoritas bandara, AFSEC, dan stakeholder lainnya yang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sasaran operasi penertiban layang-layang diantaranya perimeter utara, selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Neglasari, Teluk Naga, Kosambi, serta Sepatan Timur Tangerang. Ya, tadi dari pihak JATS Jakarta Air Traffic Service Center sudah menyampaikan bahwa di dalam undang-undang penerbangan itu memang diatur beberapa larangan-larangan yang dapat mengganggu dunia penerbangan dan keselamatan. Salah satunya adalah tidak boleh beraktivitas atau membuat kegiatan yang dapat membahayakan seperti bermain layang-layang, kemudian memasang atau menggunakan laser yang tentu itu akan mengganggu dunia penerbangan. Tentu larangan-larangan itu membawa konsekuensi terhadap adanya ancaman hukuman, baik kurungan maupun denda. Dan ini tentu kita sosialisasikan kepada masyarakat dengan harapan tentu masyarakat memahami bahwa di wilayah bandara tidak boleh sembarangan untuk menaikkan atau bermain layang-layang karena ada sanksi-sanksi yang tentu akan diterima kalau melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sampaikan tadi. Kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta menyampaikan kepada masyarakat dan khususnya anak-anak yang pertama bahwa Bandara Soekarno-Hatta ini adalah wajah dari Indonesia. Maka kita bersama-sama berkolaborasi, bersinergi bagaimana Bandara Soekarno-Hatta ini bisa menjadi bandara yang memberikan keamanan, kenyamanan kepada semua masyarakat termasuk kepada dunia penerbangan. Yang kedua tentu kami harapkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk mengawasi dan mendukung program ini sehingga kedepannya tidak ada lagi kegiatan aktivitas yang dapat membahayakan dunia penerbangan. Karena keamanan dan keselamatan tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan kita dukung Bandara Soekarno-Hatta ini sebagai bandara internasional yang merupakan wajah atau etalase bangsa dan negara Indonesia. Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Jabar menggelar kegiatan rapat kerja teknis fungsi lalu lintas tahun anggaran 2025 dengan tema Polantas Presisi di Era Digital mendukung terwujudnya Asta Cita untuk masyarakat yang dipimpin oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan pada Selasa 5 Agustus 2025. Acara dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat yang digelar di Aula Ditlantas Polda Jawa Barat. Dihadiri oleh para pejabat utama Polda Jawa Barat, para Kasubdit, Kasat Lantas, serta kanit dari Polres dan Polresta serta Polrestabes jajaran Polda Jawa Barat. Dalam arahannya, Kapolda Jawa Barat menekankan pentingnya peningkatan kualitas kinerja kepolisian lalu lintas melalui penguatan 4 sistem utama yaitu penerapan fungsi Regiden, penegakan hukum, Kamseltipcar Lantas, dan Turjawali. Dalam penerapan sistem Regiden atau registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Kapolda menegaskan bahwa sistem Regiden harus menempatkan keamanan sebagai prioritas utama. Seluruh proses pendataan kendaraan wajib dilengkapi dengan verifikasi ganda guna mencegah penyalahgunaan identitas untuk tindak pidana. Sedangkan dalam penerapan sistem penegakan hukum guna mendukung ketertiban berlalu lintas, penegakan hukum harus bersifat tegas, adil, dan berbasis teknologi. Untuk sistem tilang elektronik atau ETLE akan terus dikembangkan guna memperluas jangkauan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas. Penerapan sistem keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas atau Kamseltipcar Lantas menjadi tujuan utama pelayanan lalu lintas. Untuk itu melalui strategi preventif melalui edukasi publik, kampanye keselamatan dan pelibatan komunitas akan diperkuat.
Rakernis ini digelar sebagai wadah konsolidasi serta evaluasi kinerja fungsi lalu lintas, sekaligus menyamakan persepsi dan strategi pelaksanaan tugas di lapangan agar semakin presisi dan berdampak positif bagi masyarakat. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polri melaksanakan penanaman jagung serentak terpusat di lahan milik Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur dengan dipimpin langsung oleh Irwasum Polri dan diikuti serentak di seluruh wilayah pada Rabu 6 Agustus 2025. Dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Didi Prasetyo. Kepolisian Republik Indonesia bersinergi dengan seluruh pondok pesantren di Indonesia melaksanakan penanaman jagung serentak bertempat di lahan milik Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Penanaman jagung yang dilakukan pada luas lahan mencapai 10 hektar ini juga dilaksanakan secara serentak oleh kepolisian tingkat daerah yang bersinergi dengan pondok-pondok pesantren di kewilayahan. Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Didi Prasetyo menjelaskan bahwa selain bersinergi dengan Kementerian Perhutanan yang telah dilakukan pada penanaman jagung serentak sebelumnya, kali ini Polri juga bersinergi dengan seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia dalam mendukung percepatan dan meningkatkan swasembada pangan nasional. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan tanam serentak jagung dengan berkolaborasi bersinergi dengan seluruh pondok pesantren. Ya, baik khususnya yang ada di Jawa Timur, ada kurang lebih 264 pondok pesantren dengan luas tanam jagung yang ditanam 500 hektar. Ya, kemudian juga secara daring dari saya monitor hadir juga 264 pondok pesantren di seluruh Indonesia ya, dengan luas lahan yang ditanam. Targetnya sampai dengan di kuartal ketiga ini ada 200.000 hektar yang insya Allah yang akan kita tanam secara bertahap. Di kuartal ketiga ini memang Polri bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait lainnya. Hari ini kita dengan seluruh pondok pesantren di kuartal ketiga ini target kami semoga kami bisa menanam kurang lebih 440.000 hektar dari target 1 juta hektar yang harus ditanam oleh Polri bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait lainnya, seluruh komponen bangsa itu bisa mencapai target 1 juta hektar. Dengan insya Allah kalau kita berhasil menanam 1 juta hektar lahan jagung, produksi jagung akan meningkat menjadi 4 juta ton di tahun 2020 ini. Ini berkat kerja keras, kolaborasi dan doa dari para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan bersinergi dengan seluruh rekan kelompok tani dan penggerak pertanian di seluruh Indonesia. Insya Allah target swasembada pangan khususnya jagung sesuai dengan program Bapak Presiden, Bapak Kapolri mengambil peran dan berkomitmen, insya Allah bisa kita capai bersama-sama. Dengan sinergisitas yang terbangun antara Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan seluruh pondok pesantren di Indonesia sebagai bagian dari komponen bangsa, diharapkan hal ini dapat meningkatkan hasil panen dalam menunjang swasembada pangan nasional yang menjadi asta-cita Presiden Republik Indonesia. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.